Oke teman-teman, saya pengen memanen DM ini hari ini, Dapnia magna atau yang sering kita kenal dengan istilah kutu air raksasa. Nah ini DM-nya ada di bak ini. Bak ini bak kulkas, kurang lebih ukurannya 1 meter kali 40 cm ya. Ini udah berumur 1 minggu, kurang lebih lah 1 minggu. Nah ini kan saya panen DM-nya. Mulai kita serok ya teman-teman ya. Lumayan ini kayaknya DM-nya. Tuh lumayan tuh. Lumayan lah DM-nya. Masih banyak ini. Lumayan lah. Dapatlah kurang lebih 1 gelas. Ini teman-teman ya. Kita taruh di sini. Ini udah saya siapin tempatnya. Kita tunggu berapa saat sampai kotorannya mengendap kembali. Ini udah bisa kita seser lagi nanti bisa. Kalau kita seser langsung sebenarnya bisa aja, cuman bercampur dengan kotoran nih biasanya DM-nya tuh. Jadi nanti aja lah ya. Tuh DM-nya tuh banyak kan, bisa lah untuk sekali pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gali Beta Farm, yang mana kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat pakan untuk Dapnia magna atau yang sering kita kenal dengan sebutan kutu air raksasa. Untuk selanjutnya silakan diikuti, jangan di skip-skip. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar channel ini dapat terus berkembang dan agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang akan saya buat. Oke, langsung aja kita ke TKP ya teman-teman ya. Lanjut. Oke teman-teman ya, ini kita udah di TKP dan ini bahan-bahan yang saya siapkan untuk membuat pakan racikan untuk Dapnia magna atau kutu air raksasa. Yang pertama di sini saya ada botol, ini bekas minuman. Minuman apa ini? Bicola apa ya? Ini kurang lebih 3 liter. 3 liter itu teman-teman ya, kapasitas airnya. Di sini ada pakan tuh, pakan saya ada pelet di sini. Pelet ini pelet 5.000 ya, pelet 500 ya, bukan pelet 5.000, pelet 500 teman-teman. Ini ada kurang lebih setengah kilo. Ada di sini ada ini molas teman-teman ya. Ini molas ataupun yang sering kita kenal dengan kerak gula. Ini ada probiotik di dalam drigen ini. Ini probiotik buatan saya, yang mana di dalamnya terkandung mikroorganisme atau bakteri yang menguntungkan, yang berguna untuk fermentasi yang akan kita lakukan. Kenapa kan untuk Dapnia magna ini prosesnya adalah proses fermentasi atau pembusukan. Di sini juga ada ragi. Ini tuh ragi ya teman-teman ya. Ini ragi tape ini. Saya pakai ragi tape. Nah, jadi kita siapin dulu
yang pertama kita harus siapin itu adalah ini probiotiknya dulu kita larutkan dengan molas agar bakterinya itu bisa berkembang kembali ya, hidup kembali ya. Karena probiotik yang ada di Drigen itu bakterinya ada, cuman sebagai starternya harus dicampur dengan molas agar bakterinya kembali berkembang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk kapasitas 3 liter air saya membutuhkan molas kurang lebih 10 lah ya, atau 9 tepatnya, tapi 10 nggak apa-apa, kita kasih 10 mili itu teman-teman ya. Jadi kalau 10 mili itu kurang lebih dia, kalau satu tetes 0,05, kalau satu tetes 0,1, kalau 10 berarti ada 20 tetes ini teman-teman. Kita kasih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baru 11 tetes. Balik kita ambil, belas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas ya, 20 tetes ya. Kita kasih 20 tetes. Sudah itu kita ambil di sini molasnya kurang lebih kita kasih 20 tetes atau 10 miligram ya. Nah, di sini ada probiotik, ini probiotik yang saya tuangkan dari Drigen tadi ya teman-teman ya. Saya kasih sama aja ya takarannya, kurang lebih 20 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tetes ya. Sebenarnya di dalam probiotik sendiri dia udah terkandung molas, namun karena udah selama tidak dipakai, untuk mengaktifkan bakteri yang terkandung di probiotik tersebut kita harus mencampurkannya dengan molas kembali. Itulah fungsi daripada molas atau kerak gula, untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang menguntungkan yang terkandung di probiotik. Nah, setelah larutan ini siap teman-teman ya, ini kita kasih air ya. Ya kira-kira secukupnya aja lah ya, kasih air. Nah, cukuplah segitu ya. Ini bisa kita aduk rata pakai tangan aja nih teman-teman ya. Kita ngaduknya, kita aduk rata. Setelah teraduk rata ini teman-temannya, ini dibiarkan aja 15 menit atau 10 menit agar bakterinya itu istilahnya berkembang ya teman-teman ya. Tutup kembali. Jadi sedikit sekali pemakaian probiotik dan molas di sini ya teman-teman ya. Cuman 10 tetes aja untuk kapasitas pembuatan pakan 3 liter pakan untuk DM ya. Nah, di sini kita akan memblender pelet 500 ya, PF 500 ini ya teman-teman ya. PF 500 yang kurang lebih setengah kilo ini kita masukkan ke blender sini nanti. Jadi sebelumnya kita isi air dulu secukupnya aja teman-teman ya.
Saya rasa udah cukup. Nah ini pelet yang tadi pelet PF ataupun pur PF 500 ini kita masukkan semuanya nih ya teman-teman ke sini. Nah, kita masukkan semua. Setelah itu kita masukkan ragi. Nah, ragi tape ini kurang lebih 1 keping lah, ini karena udah pecah-pecah ya, seginilah sekeping, 1 keping. Karena di dalam ragi tempe ini terdapat bakteri yang namanya Nitrobacter, yang mana fungsinya untuk istilahnya menghilangkan amoniak yang terlarut. Itulah nanti bagaimana fermentasi itu tidak menimbulkan bau atau mengurangi bau. Itu salah satu fungsi ragi. Selain ragi di sini berfungsi untuk meningkatkan kandungan protein yang ada di pelet nantinya pada saat fermentasi ya. Oke, lanjut kita blender teman-teman ya. Apa ini belum off, kita hidupkan. Di sini rupanya airnya kurang ya teman-teman ya. Kalau kurang ini bisa kita tambahkan air lagi. Kurang banyak tadi airnya rupanya. Nah, cukuplah. Seperti itu. Kita naikkan lagi. Sambil diaduk ya. Ini belum rata, sambil diaduk. Sampai kira-kira kayak 500-nya itu teraduk hancur merata ya teman-teman ya. Nah ini udah teraduk nih, terutama. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam botol ya, ke dalam botol untuk fermentasi tujuannya. Kalau masih terlalu padat jadi kita tambahin air aja teman-teman ya. Bagusnya ada corong ini.
Kita tuangin ke corong biar nggak tumpah teman-teman ya. Agak susah ini teman-teman masukin ke dalam ini, padahal udah pakai corong. Pelan-pelan aja. Tumpah-tumpahan sedikit nggak apa-apa lah ya. Ini masih ada nih, sisanya kita kasih air. Kita aduk ya teman-teman ya, aduk sisa-sisa yang menempel di ini, di blender ini. Kita aduk, kembali kita masukin. Oke ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk, ini kurang lebih seperapat isinya. Nah setelah masuk ke dalam botol itu, adapun molas dan probiotik itu kita masuk, yang setelah kita biarkan kurang lebih 15 menit atau 10 menit, kita masukkan ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya ke dalam botol. Oke, kita penuhkan airnya teman-teman ya. Kita penuhkan. Jadi proses di blender itu tadi sebenarnya hanya agar menjadikan dia pakannya mempercepat proses untuk fermentasi lah ya. Lama juga ini karena alirannya kecil. Oke, sedikit lagi ya. Sip. Jadi kita tutup botol ini teman ya. Ini setelah kita tutup seperti ini, tutup yang rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Nah ini kita biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Tapi dalam sehari tutup botol ini harus kita buka walaupun sekali. Dalam sehari kita buka sekali atau 2 kali, pagi atau sore. Karena akan terjadi proses fermentasi. Kalau nggak dibuka tutup botolnya, gasnya akan mengendap di dalam botol, mungkin botolnya bisa pecah ini. Jadi sekian lah teman-teman ya
cara meracik pakan untuk DM. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya teman-teman, agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Karena yang akan datang saya akan membuat tutorial bagaimana cara budidaya atau ternak DM. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.